Matahari baru merangkak naik ketika pasar tradisional Kertanegara mulai hidup. Suara tawa para ibu, suara ayam dalam keranjang, serta bunyi tawar-menawar riuh menjadi musik pagi yang akrab bagi Rani, gadis muda berusia 23 tahun yang sejak subuh sudah duduk di lapak sayurnya. Dengan kerudung lusuh dan tangan penuh bekas luka kecil dari pisau, Rani terlihat seperti gadis sederhana biasa. Tak ada yang tahu, dalam tatapan matanya yang teduh, ada bara yang sedang tertahan. Rani sedang menyusun ikatan bayam ketika langkah sepatu bot kasar menghentak keramik pasar dengan irama sombong. Suara tawa rendah dan kasar mengiringi langkah itu. Jaka, preman pasar yang terkenal ringan tangan dan lapar uang. Tubuhnya besar, tatonya mencolok, dan dua anak buahnya seperti bayangan gelap di belakangnya. Hari ini, mereka memilih lapak Rani sebagai sasaran. Pagi, sayur kol, tumben rame, iya. Jangan lupa bayar, biaya keamanan, ucap Jaka sambil menyengir, mengunyah batang korek api yang basah di sudut bibirnya. Suaranya menyerupai desisan ular. Rani tidak mengangkat kepala, ia tetap membungkus daun bawang, tenang seperti air yang menunggu mendidih. Aku gak butuh keamanan dari orang yang justru bikin takut warga, jawab Rani lirih namun tajam, membuat tawa Jaka berhenti seketika. Anak buahnya melirik satu sama lain, bingung antara tertawa atau tegang. Warga sekitar pura-pura sibuk dengan dagangan mereka, padahal mata mereka mencuri pandang, degup jantung mereka berpacu lebih cepat dari biasanya. Jaka meraih seikat kol di depan Rani dan melemparkannya ke tanah. Kalau gak mau bayar, jangan dagang di sini, teriaknya. Tapi sebelum dia bisa meraih kerah baju Rani, gadis itu menatapnya, tatapan yang membuat Jaka berhenti sejenak. Tatapan itu, seperti milik seseorang yang pernah dia dengar dalam cerita-cerita seram preman pasar dulu. Tatapan orang yang pernah membantai geng bersenjata hanya dengan golok dan sebatang rokok. Namun kesan itu cepat lenyap ketika Jaka menepisnya. Dengan kasar dia menjatuhkan dagangan Rani, menumpahkan tomat dan kangkung ke lantai basah. Ingat ini, cewek kecil, minggu depan gue datang lagi. Kalau gak bayar, jangan salahin kalau ada yang robek wajah cantikmu itu. Ancamnya sebelum pergi tertawa puas bersama gerombolannya. Rani hanya menatap bayam yang berserakan. Warga sekitar mulai mendekat, sebagian membantunya membereskan dagangan, tapi tak satu pun berani mengucapkan kata-kata yang berarti. Rani tersenyum kecil, walau bibirnya gemetar. Di balik senyum itu, ada luka yang lebih dalam dari sekadar kehilangan dagangan. Dalam hatinya, ada suara lama yang mulai bangkit, suara ayahnya, Mahesa, tangan api, yang dulu bilang, kamu boleh terlihat lembut, tapi jangan pernah lupa siapa darah yang mengalir di tubuhmu. Hari itu, bukan hanya sayur yang berantakan, tapi kesabaran Rani juga ikut jatuh ke lantai. Dan ketika gadis itu berdiri kembali, ia tidak lagi hanya menjadi penjual sayur. Ia mulai bersiap menjadi warisan terakhir dari nama yang pernah ditakuti di seluruh Jakarta. Langkah kaki Rani terasa berat ketika menyusuri jalan setapak menuju rumah tuanya di pinggiran pasar. Hujan gerimis turun, menyamarkan air mata yang tak sanggup lagi ditahan. Satu persatu kenangan masa kecilnya berkelebat di pikiran, suara ledakan, jeritan malam, hingga tangan hangat ayahnya yang mengajarinya cara mengupas apel sambil memegang pistol di balik meja makan. Dulu, Rani terlalu kecil untuk memahami siapa sebenarnya ayahnya. Kini, semua cerita itu menyeruak seperti gelombang yang menabrak dinding. Pintu kayu berderit saat ia dorong perlahan. Rumah itu sepi, dingin, dan menyimpan ribuan bisikan masa lalu. Dinding penuh debu, lantai kayu yang sudah usang, dan di ruang tengah terpajang foto besar pria bertubuh kekar dengan mata tajam, Mahesa, tangan api, ayahnya. Wajah itu penuh karisma, dengan luka panjang di pelipis yang tak pernah dijelaskan asalnya. Rani menatap foto itu lama, lalu duduk bersila di depannya. Yah, hari ini, mereka datang lagi. Kayak dulu. Tapi aku gak lari, bisiknya pelan. Suaranya bergetar. Aku gak bisa terus sembunyi di balik sayur kol dan daun bayam, sementara darahmu masih hidup di dalam aku. Tangannya meraih kotak kayu kecil di bawah altar foto itu. Kuncinya masih utuh, dan Rani tahu letaknya karena dulu ayahnya pernah mengajarinya, seperti seseorang yang sudah menyiapkan takdir. Kotak itu dibuka perlahan. Di dalamnya, tersimpan rapi, sebuah pisau lipat yang sudah berkarat tapi masih tajam, catatan kecil berisi strategi dan nama-nama preman yang pernah dikalahkan, serta satu foto tua, Mahesa bersama 3 pria lain dengan wajah keras.
Di balik foto tertulis, "Kami bukan penjahat. Kami adalah keadilan yang tak bisa dibeli hukum." Rani menggenggam foto itu erat, dadanya sesak oleh kerinduan dan kemarahan yang tumpukannya sudah terlalu tinggi. Di lemari besi tua di pojok ruangan, Rani mengeluarkan sebuah map lusuh bertuliskan, "Latihan khusus anak Mahesa." Isinya adalah teknik bela diri tangan kosong, taktik bertahan di ruang sempit, hingga peta-peta wilayah kekuasaan pasar-pasar lama di Jakarta. Semua terasa seperti bagian dari legenda. Tapi kini, legenda itu tidak lagi tinggal dalam cerita. Rani tahu, saatnya ia hidup dalam kisah yang pernah dimulai ayahnya. Malam itu, ia berlatih di halaman rumah. Gerakannya masih kaku, tapi ingatannya masih tajam. Suara ayahnya seperti terdengar di telinga, "Musuh terbesarmu bukan kekerasan, tapi keraguan. Jika kau ragu, kau sudah kalah." Setiap pukulan yang ia lepaskan, setiap tendangan yang ia ayunkan, bukan sekadar untuk melindungi diri, tapi untuk mematahkan rantai ketakutan yang telah melingkari lehernya terlalu lama. Lampu minyak menyala redup saat ia masuk kembali ke rumah. Ia duduk di depan foto ayahnya, mengambil sebatang dupa, dan menyalakannya. Asap mengepul, menari di udara, seperti arwah masa lalu yang menyambutnya kembali ke dunia yang pernah ditinggalkannya. "Aku bukan pembunuh, iya. Tapi kalau mereka terus ganggu hidup orang-orang lemah di pasar itu, aku gak akan diam lagi." Malam itu, langit mendung menggantung. Tapi di hati Rani, petir telah menyala. Ia tahu, hidupnya tidak akan sama lagi. Jalan yang ia pilih bukan jalan damai. Tapi itu adalah jalan satu-satunya untuk melunasi warisan darah, dan membuktikan bahwa anak Mahesa belum habis. Pagi belum benar-benar datang ketika Rani membuka jendela rumahnya. Udara dingin menyusup masuk, menggelitik leher dan tulang-tulang yang mulai terasa nyeri setelah latihan semalam. Tapi dia tidak mengeluh. Di depan cermin yang menggantung retak di dinding, Rani memandangi dirinya sendiri. Wajahnya tampak lelah, tapi ada sesuatu yang kembali tumbuh di matanya, api kecil, yang dulu pernah padam saat ayahnya mati dibunuh secara misterius 10 tahun lalu. Dapur rumah itu tak lagi digunakan untuk memasak. Rani mengubahnya menjadi ruang latihan. Ia mengikat karung bekas beras dengan pasir, menggantungkannya dari langit-langit dengan tali tambang tua. Setiap pukulan yang ia hempaskan disertai ingatan akan ayahnya yang mengajarkan teknik menghajar musuh dari titik buta. Tangannya lecet, tapi hatinya justru mengeras. Dalam tiap gerakan, ia bukan hanya belajar bertarung, ia sedang membangkitkan warisan yang selama ini tertidur dalam diam. Di rak pojok dapur, ia menemukan benda yang nyaris dilupakan, sebuah radio tua. Ia putar tombolnya, suara serak dari siaran berita lokal terdengar samar. Preman pasar kembali resahkan pedagang kecil, warga takut melapor, Rani mematikan radio itu. Ia tersenyum miring, "Mereka masih sama, dunia gak berubah, tapi aku yang harus berubah," batinnya. Sore hari, Rani pergi ke toko besi tua milik Pak Sastro, sahabat ayahnya semasa Mahesa masih hidup. Pria tua itu langsung menatapnya dalam, lalu hanya berkata, "Kau akhirnya kembali ke jalur darahmu, ya?" Rani tak menjawab, hanya menatap lurus. Tanpa banyak tanya, Pak Sastro memberikan sepasang pelindung tangan bekas yang biasa dipakai Mahesa dulu. "Ayahmu pernah bilang, kalau kamu sampai minta ini, berarti perang akan dimulai lagi." Malam itu, di bawah sinar redup bulan, Rani berlatih lebih keras. Ia mengulang-ulang gerakan membalik tangan, kuncian, dan lemparan cepat. Setiap kali tubuhnya jatuh ke tanah, ia bangkit lebih cepat. Baju lusuhnya basah oleh keringat, dan luka di telapak tangan mulai mengelupas. Tapi tak ada keluhan, hanya napas berat, dan satu kalimat yang terus bergema di kepalanya, "Kalau bukan aku yang lindungi mereka, siapa lagi?" Di sela latihan, Rani membuka kembali catatan ayahnya. Ada daftar nama-nama lama yang pernah menjadi musuh Mahesa. Satu nama membuat jantungnya berdetak lebih keras, Tigor, pria yang kabarnya terlibat dalam kematian ayahnya. Nama itu ditandai tinta merah, dengan catatan singkat, "Berbahaya, pengecut, tapi licik." Rani menatap nama itu lama. Ia tahu, urusannya tak hanya dengan preman pasar, tapi dengan masa lalu yang belum selesai. Sebelum tidur, Rani memandangi langit dari jendela. "Yah, aku takut sebenarnya, tapi aku gak bisa lari. Aku harus jadi versi terbaik dari diriku, versi yang ayah bentuk sejak kecil." Ia menutup mata, tapi tangannya tetap menggenggam pisau lipat milik Mahesa. Malam itu ia tidur dengan napas berat,
mimpi buruk datang silih berganti, tentang pasar terbakar, tentang suara tembakan, dan tentang wajah Jaka yang tertawa sambil menginjak harga diri warga kecil. Esok hari, pasar akan tetap buka seperti biasa. Tapi satu hal sudah pasti berubah, Rani tidak lagi datang hanya sebagai penjual sayur. Ia akan datang sebagai bayangan dari seorang legenda yang dulu pernah membuat semua preman tiarap. Dan siapapun yang berani mengusiknya, harus siap menerima bahwa anak Mahesa tidak pernah gentar dan tidak pernah lupa. Pagi itu, langit masih kelabu saat Rani melangkah masuk ke area pasar Kertanegara. Lapaknya yang kemarin porak-poranda kini telah ia susun kembali, lebih rapi dari sebelumnya. Para pedagang memandangi kehadirannya dengan ragu, ada yang menatap penuh kekaguman, ada pula yang khawatir. Tak sedikit yang bergumam pelan, ngapain juga dia balik? Mau dicari mati sama Jaka? Namun Rani tak peduli, ia tahu, pagi ini bukan soal dagang, tapi soal berdiri. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk seluruh pedagang kecil yang selama ini dibungkam oleh rasa takut. Di balik baju lusuh dan kerudungnya yang sederhana, kini tersimpan sesuatu yang baru, nyali, keberanian, dan kepercayaan diri yang dibentuk dari darah dan latihan. Tak butuh waktu lama, Jaka datang seperti badai, kali ini dengan dua anak buah bertubuh kekar. Ia menatap Rani yang sedang menyusun tomat dengan tatapan mengejek. "Kamu pikir cuma gara-gara kamu berani kemarin, gue jadi takut?" Tanyanya sambil menepis sekeranjang bawang hingga jatuh berantakan. Rani tetap tenang, seperti permukaan air yang terlihat damai padahal arus di bawahnya menggila. "Aku gak pernah minta kamu takut," jawab Rani datar. "Tapi kamu harus mulai belajar bedakan mana yang lemah, mana yang sabar." Suara itu lirih, tapi setiap katanya seperti belati yang menghujam telinga Jaka. Anak buahnya bersiap, namun Rani berdiri, meraih satu ikat daun bawang, dan berjalan mendekat pelan, tidak menantang, tapi juga tidak gentar. Jaka mengangkat tangan untuk menamparnya. Tapi gerakan itu terhenti. Dalam sekejap, Rani menangkap pergelangan tangannya, memelintirnya ke belakang, lalu mengaitkan kaki ke betis Jaka dan menjatuhkannya ke tanah dengan satu hentakan bersih. Semua terjadi dalam detik singkat. Para pedagang terkejut, mulut mereka terbuka, tak percaya gadis sayur itu bisa menjatuhkan Jaka seperti menjatuhkan karung kosong. "ARGHH!" teriak Jaka, meringis kesakitan. Anak buahnya hendak menyerang, tapi Rani hanya menatap mereka tajam, tatapan dingin penuh ancaman yang membuat kaki mereka ragu melangkah. "Aku bisa patahin tulangmu sekarang juga," bisik Rani ke telinga Jaka. "Tapi aku gak serendah kamu. Aku cuma kasih peringatan. Kalau kamu datang lagi, kamu bukan cuma jatuh. Kamu gak bakal pulang." Suasana pasar berubah total. Warga mulai berkumpul, menatap Rani bukan lagi sebagai penjual sayur biasa, melainkan sosok yang selama ini mereka rindukan, pembela. Beberapa mulai berani tersenyum, beberapa bahkan bertepuk tangan pelan. Jaka bangkit dengan wajah memerah, bukan karena rasa sakit, tapi karena rasa malu yang mencabik harga dirinya di depan banyak orang. Saat Rani kembali ke lapaknya dan duduk tenang menyusun kembali tomat yang berserakan, hatinya tak berdegup secepat tadi. Ia tahu ini baru permulaan. Tapi satu hal sudah pasti, hari ini, ia telah menggores luka di ego seorang preman, dan luka itu akan menyebar cepat, menuju mereka yang lebih besar, lebih berbahaya, dan lebih berdarah dari Jaka. Sejak insiden pagi itu, nama Rani menjadi perbincangan utama di pasar Kertanegara. Para pedagang menyebutnya, anak Mahesa, dengan bisik-bisik penuh rasa kagum dan takut. Di balik pujian dan ketenaran mendadak itu, Rani tahu, ketenangan ini hanya sementara. Preman seperti Jaka tak akan diam begitu saja, dan dunia hitam tempat ayahnya dulu berasal, dunia yang telah ia tinggalkan, sedang mengawasinya kembali. Sore itu, saat ia hendak menutup lapak, seorang bocah laki-laki yang tak ia kenal tiba-tiba muncul, menyerahkan amplop coklat kusut tanpa berkata sepatah kata pun. Bocah itu langsung pergi, menghilang di kerumunan seperti bayangan. Rani memandangi amplop itu lama, merasakan hawa dingin menjalar ke lehernya. Di sudutnya, tertulis dengan tinta merah, "Untuk Putri Mahesa," yang akhirnya bangkit. Tangannya gemetar saat membuka surat itu. Di dalamnya, hanya ada selembar kertas bertuliskan tangan yang kasar namun terlatih. Isinya pendek, namun membuat jantungnya berdebar. "Jika kau masih hidup dengan darah Mahesa, maka kau harus tahu, dia tidak mati karena musuh, tapi karena pengkhianatan. Datanglah ke gudang tua di Kalibata, malam ini.
datang sendiri, atau kau akan mewarisi nasibnya. Rani menutup surat itu perlahan, matanya basah, bukan karena takut, tapi karena luka lama kembali menganga. Selama ini, ia selalu percaya ayahnya tewas karena disergap musuh lama. Tapi jika surat ini benar, maka ada pengkhianat di lingkaran terdekat Mahesa, dan bisa jadi, orang itu masih hidup mengawasinya. Malam itu, Rani berdiri di depan cermin, menggulung lengan bajunya, menatap bekas luka di bahu, luka yang ia dapat saat mencoba melindungi ayahnya dulu, di malam terakhir sebelum Mahesa menghilang. Kalau ini jebakan, biar aku yang selesaikan, gumamnya lirih. Ia menyelipkan pisau lipat di balik ikat pinggang, mengambil jaket hitam ayahnya yang sudah mulai lusuh, dan melangkah keluar ke malam yang sunyi. Gudang tua di Kalibata berdiri seperti raksasa bisu. Catnya mengelupas, besinya berkarat, dan lampu jalan yang berkedip menambah kesan mencekam. Rani berdiri di depan pintu besi besar itu, mengetuk 3 kali seperti kode lama yang ayahnya pernah ajarkan. Pintu terbuka perlahan, menampakkan lorong gelap dengan cahaya lampu neon redup di ujungnya. Suara langkah berat terdengar dari dalam. Seorang pria tua dengan wajah keras muncul dari balik bayangan. Rambutnya sudah memutih, tapi sorot matanya masih tajam seperti silet. "Kau benar-benar mirip ayahmu," katanya, suaranya serak. Karena usia dan rokok, ia berjalan pelan, lalu melempar map tua ke lantai di depan Rani. "Ini semua, bukti bahwa kematian Mahesa bukan kecelakaan, tapi dirancang, dan seseorang, yang kau percaya, ada di baliknya." Rani menatap map itu, lalu pria tua itu, dengan dada berdegup keras. Dunia yang selama ini ia hindari, kini terbuka sepenuhnya. Masa lalu Mahesa, pengkhianatan, dan jaringan lama yang mungkin masih hidup, semuanya menunggu untuk dihadapi. Dan Rani tahu, sekali ia buka map itu, tak akan ada jalan kembali. Tangan Rani bergetar saat membuka map tua yang dilemparkan pria tua itu. Debu tipis mengepul, dan lembaran-lembaran kusam di dalamnya menyimpan serpihan masa lalu yang belum sempat dikubur. Ada foto-foto pertemuan rahasia, rekaman transaksi senjata ilegal, dan yang paling membuat darah Rani membeku, surat perintah pembunuhan atas nama Mahesa, yang ditandatangani oleh seseorang bernama Surya. Rani menatap nama itu, seperti disambar petir. "Surya," desisnya lirih. Pria tua itu mengangguk pelan. "Dia dulu tangan kanan ayahmu. Paling dipercaya. Tapi sejak Mahesa memutuskan berhenti dari dunia ini dan hidup tenang bersama ibumu, Surya merasa ditinggalkan. Dia takut kehilangan pengaruh. Dan akhirnya, dia yang memberikan koordinat tempat persembunyian ayahmu kepada kelompok bayaran." Rani menatap kosong ke depan. Nama Surya bukanlah nama asing. Ia adalah paman angkatnya, yang selama ini menjadi sosok pengganti ayah setelah Mahesa tewas. Ingatannya berputar cepat tentang Surya yang selalu mendampingi mereka saat pemakaman, yang membantunya bertahan hidup, dan yang selalu berkata bahwa ayahnya mati sebagai pahlawan. "Ternyata selama ini, dia yang bunuh ayahku," gumam Rani, dengan suara nyaris hilang. Mata gadis itu mulai berkaca-kaca, tapi tangannya justru mengepal kuat. Kepedihan berubah jadi kemarahan yang membara. "Aku sudah tua, Rani," kata pria itu lagi. "Dan aku mungkin takkan hidup lebih lama. Tapi kamu, darah Mahesa mengalir di tubuhmu. Dunia ini sedang berubah. Preman lama bersatu lagi, dan Surya ada di balik layar. Dia akan mencari cara untuk menguasai pasar-pasar tua yang dulu dikendalikan ayahmu. Kalau kamu tidak bertindak, semua yang ayahmu perjuangkan akan hilang." Rani berdiri perlahan, menatap lorong gelap gudang itu. "Di mana dia sekarang?" tanyanya pelan, namun penuh tekanan. Pria tua itu memberinya kertas kecil bertuliskan alamat sebuah rumah di kawasan elit pinggiran kota. Dia sembunyi di balik bisnis properti, tapi masih jalankan jaringannya di bawah tanah. Rani mengangguk, menggenggam kertas itu erat-erat. "Terima kasih. Tapi satu hal lagi, siapa kamu sebenarnya?" Pria tua itu tersenyum miris. "Aku Bram, orang yang dulu ingin membunuh Mahesa. Tapi dia malah menyelamatkanku. Sejak hari itu, aku berutang hidup padanya. Dan sekarang, aku lunasi utang itu dengan memberimu kebenaran." Rani mengangguk pelan, lalu berjalan meninggalkan gudang. Di luar, malam sudah menebal, tapi pikirannya lebih gelap dari langit yang tak berbintang. Sepanjang perjalanan pulang, bayangan wajah Surya terus menari di pikirannya. Suara lembutnya, tawa hangatnya saat mengantar sayur ke warung-warung kecil, kini terasa seperti racun yang menyusup perlahan-lahan selama bertahun-tahun.
Kau tipu aku, Paman, kau tipu kami semua, bisiknya lirih. Matanya kini tidak lagi hanya menyimpan dendam pada preman pasar, tapi pada seorang pengkhianat berdarah dingin, yang selama ini berada paling dekat dengannya. Malam itu, Rani tak tidur. Ia duduk di depan foto ayahnya, menyalakan dupa, lalu berkata pelan, "Yah, aku tahu sekarang siapa yang hianatinmu. Tapi aku gak akan gegabah. Aku akan mainkan ini dengan cara kita, cara Mahesa." Pelan, tepat, dan mematikan. Pagi belum benar-benar terang saat Rani melangkah ke warung kopi tua di pojokan pasar Kertanegara. Warung itu dikenal sebagai tempat berkumpulnya para tukang parkir, kenek angkot, dan informan bawah tanah. Di sana, kabar lebih cepat menyebar daripada siaran berita. Dengan jaket lusuh dan topi senam milik ibunya, Rani duduk di sudut warung, memesan kopi hitam tanpa gula. Ia tidak datang untuk minum, ia datang untuk menguping. Tak lama kemudian, datang seorang pria bertubuh kecil, bermata cekung, dan berjalan pincang. Namanya Dulman, mantan kaki tangan Mahesa yang dulu menghilang setelah kematian bosnya. Dulman dikenal licik, tapi juga cerdas dan cepat membaca situasi. Rani tahu dia bisa dipercaya, asal dibayar cukup atau diberi alasan yang tepat. Saat melihat Rani, Dulman hampir melarikan diri, namun tatapan gadis itu menghentikannya seketika. "Duduk, Bang. Aku nggak bawa senjata," ujar Rani dengan nada datar. Dulman duduk dengan ragu, matanya terus melirik sekeliling. "Anak Mahesa ya," bisiknya, "mirip benar, tapi matamu lebih tajam." Rani hanya menyodorkan foto Surya yang ia ambil dari map milik Bram. "Dia hidup, dan masih main. Kau tahu siapa saja yang masih ikut dia?" Dulman menatap foto itu lama, lalu menghela napas berat. Surya sekarang lebih licik dari dulu. Dia nggak pernah muncul langsung. Tapi dia punya 3 tangan kanan, Bondan, si jago pukul, Yayan, yang urus uang dan pemerasan, dan Lisa, mantan kekasih ayahmu. Rani tersentak. Nama terakhir menghantam batinnya. Ayahnya tak pernah bicara tentang wanita lain. Lisa, seorang wanita dari masa lalu Mahesa, kini berada di sisi musuh. Mereka semua sering ngumpul di warung kopi mewah di kawasan Rawasimpruk. Warung kopi kelas atas, penuh eksekutif muda dan tamu politikus. Tapi sebenarnya itu tempat transaksi gelap. Kalau kau mau tembus ke jaringan dalam, kau harus menyamar. Kau harus jadi mata-mata di sana, bisik Dulman. Rani mencatat nama tempat itu, lalu meletakkan selembar uang dan berkata pelan, "Kau belum tahu siapa aku sebenarnya. Tapi kau akan lihat." Malamnya, Rani berdiri di depan cermin, mencoba mengenakan baju kantor pinjaman dari tetangganya. Rambutnya diikat rapi, wajahnya diberi sedikit bedak tipis. Ia nyaris tak mengenali dirinya sendiri. Di matanya, bukan lagi sekadar penjual sayur, tapi bayangan seorang penyusup yang siap menggali kebenaran dan menjatuhkan kekuasaan gelap dari dalam. Ia tahu, sekali masuk ke sana, ia tak boleh goyah. Warung kopi yang dimaksud bukan sembarang warung. Dari luar terlihat elegan, dengan jendela besar, aroma kopi mahal, dan pelayan berdasi. Rani masuk dengan langkah tenang, duduk di meja pojok, dan memesan espresso. Ia mengamati sekitar, dan benar saja, di sudut ruangan, Bondan dan Yayan sedang berbincang serius dengan seorang pria berdasi yang tampak seperti pejabat. Rani menyalakan alat perekam kecil yang ia sembunyikan di anting, lalu berpura-pura membaca majalah. Namun ketika ia hendak berdiri untuk mendekat, seseorang menyentuh bahunya dari belakang. Suara yang familiar, pelan tapi tajam, berbisik di telinganya, "Rani, sudah lama ya. Akhirnya kamu datang juga ke kandang serigala." Ia berbalik pelan. Di depannya berdiri seorang wanita elegan bergaun merah, Lisa. Rani terpaku. Wajah Lisa tak banyak berubah sejak terakhir kali ia melihatnya dalam foto lawas milik ayahnya. Elegan, tenang, dan penuh rahasia. Wanita itu duduk di depannya tanpa diundang, aroma parfumnya yang tajam langsung menusuk hidung Rani. "Kau pikir bisa masuk ke sini tanpa diketahui?" Lisa bertanya lirih sambil menyesap kopi dengan tenang. "Surya sudah tahu kau datang sejak kau melangkah ke dalam warung ini." Detik itu juga, jantung Rani berdebar liar. Namun ia tidak menunjukkan rasa takutnya. Ia menatap Lisa lurus. "Kalau dia tahu aku di sini, kenapa aku masih hidup?" Lisa menyunggingkan senyum yang tak bisa ditebak. "Karena dia ingin kau tahu sesuatu. Ini bukan lagi permainan dendam atau kehormatan keluarga. Ini perang kekuasaan. Dan semua orang yang kamu percaya,
pada akhirnya akan menunjukkan wajah aslinya. Rani merapatkan tangannya di bawah meja, memastikan pisau lipat kecil masih tersembunyi di pergelangan tangannya. "Kau dulu mencintai ayahku," katanya pelan, menahan emosi. Lisa memejamkan mata sejenak, lalu berkata, "Aku mencintainya, tapi aku tahu dia tidak mencintaiku. Mahesa hanya cinta pada satu hal, keluarganya. Dan demi keluarganya, dia rela dibunuh oleh temannya sendiri." Mata Lisa berkaca-kaca sesaat, namun segera berubah dingin. "Aku ingin tahu kebenaran, semua kebenaran. Jangan main teka-teki padaku, Lisa," desak Rani. Lisa mengeluarkan selembar foto lama, foto Mahesa, Surya, dirinya, dan seseorang yang tak dikenal. "Orang ini," katanya sambil menunjuk, "bukan siapa-siapa menurut banyak orang. Tapi dia adalah dalang di balik semua ini. Surya hanya pelaksana. Jika kau ingin menyelesaikan ini, kau harus cari pria ini, namanya Arwan. Dulu, ayahmu hampir membunuhnya, tapi gagal." Foto itu tampak pudar, namun wajah Arwan begitu mencolok, berwajah dingin, berkacamata hitam, dan memiliki tanda lahir di pelipis kanan. Rani menggenggam foto itu erat, seperti memegang serpihan terakhir teka-teki yang selama ini mengabur. Namun sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, Lisa berdiri. "Kau punya nyali, Rani. Tapi nyali saja tidak cukup. Mereka akan mencincangmu kalau kau gegabah. Dengarkan aku, malam ini, keluar dari kota. Menghilang. Ini kesempatan terakhirmu." Namun Rani tidak berniat mundur. "Aku tidak akan lari seperti pengecut. Aku anak Mahesa." Lisa menatapnya tajam. "Itu bukan kebanggaan, itu kutukan. Dan kutukan itu bisa membunuhmu." Ia berjalan pergi, meninggalkan Rani dalam pusaran dilema, apakah melanjutkan perang yang bisa membakar semuanya, atau mundur dan membiarkan ayahnya tetap dikubur bersama kebohongan. Beberapa menit kemudian, Rani bangkit dan meninggalkan warung kopi itu, matanya tak berkedip, pikirannya mendidih. Kini ia tahu, musuhnya lebih banyak dari yang ia kira. Surya, Arwan, jaringan lama yang masih aktif, dan bahkan mungkin Lisa sendiri. Tapi satu hal yang tak bisa mereka ambil darinya adalah tekad. Ia akan mencari Arwan, ia akan membuka semua topeng. Dan ia akan memastikan satu hal, tidak akan ada lagi yang berani menyentuh keluarganya. Malam itu, langit Jakarta seolah ikut menyimpan amarah. Petir menyambar dari kejauhan, dan hujan turun pelan, seperti bisikan takdir yang tak bisa dihindari. Di sebuah rumah kontrakan sederhana di balik gang sempit, Rani duduk menghadap tiga pria tua, mantan anak buah Mahesa yang telah lama menghilang dari peredaran, Dulman si pincang, Tony si bekas sopir tempur, dan Pak Raga, mantan pelatih tempur tangan kosong yang pernah menjadi bayangan ayahnya. Mereka menatap Rani dengan ragu, tapi juga dengan harapan. "Aku tidak datang untuk minta bantuan. Aku datang untuk menyalakan kembali apa yang dulu padam," kata Rani sambil menggebrak meja. "Ayahku dibunuh, jaringannya dirampas. Tapi lebih dari itu, kebenaran dikubur terlalu dalam. Dan sekarang, aku mau menggali semuanya. Dari akarnya." Pak Raga menatap gadis itu lekat-lekat. "Kau punya nyali, tapi itu belum cukup. Kau butuh rencana, kau butuh pasukan. Dan kau butuh keyakinan bahwa kau bisa hidup setelah ini." Rani mengangguk. "Aku tidak ingin hidup nyaman. Aku ingin mereka tahu, bahwa darah Mahesa tidak bisa diinjak seenaknya." Ia mengeluarkan foto Arwan dan semua dokumen dari Bram. "Ini semua data yang kumiliki. Kita mulai dari Arwan. Dia dalangnya. Surya hanya wayangnya. Kita lacak dia. Kita potong akarnya." Tony menghela napas, lalu berkata pelan, "Kalau Arwan masih hidup, dia tidak akan diam. Dia akan kirim pembunuh lebih dulu." Dan benar saja, malam itu, saat Rani kembali ke warung sayur kecilnya, ia mendapati pintunya terbuka, lampu padam, dan ibunya tak ada di dalam rumah. Di meja, hanya ada selembar kertas, bertuliskan dengan tinta merah, "Satu langkah lagi, dan ibumu mati." Ini bukan mainan anak kecil, Rani. Tangannya gemetar, tapi wajahnya tetap tenang. Ia tidak menangis. "Tidak kali ini. Mereka sentuh ibuku, mereka salah langkah," gumamnya penuh amarah. Keesokan harinya, Rani mengaktifkan semua koneksi warisan ayahnya, dari tukang parkir, pedagang kaki lima, hingga mantan kurir senjata. Ia tahu, dunia bawah kota ini bekerja seperti saraf tubuh, saling terhubung dalam diam. Dalam waktu 24 jam, ia mendapat lokasi persembunyian salah satu tangan kanan Arwan, Yayan,
yang selama ini mengatur pemerasan di pasar-pasar tradisional. Ia menyusun rencana penangkapan diam-diam bersama Dulman dan Tony. Serangan dilakukan saat fajar. Yayan ditangkap di sebuah rumah judi tersembunyi, diikat di kursi dengan mata lebam dan mulut dibekap. Rani duduk di depannya, tak lagi sebagai gadis penjual sayur, tapi sebagai waris dari penguasa yang dulu disegani. "Kau tahu aku siapa, dan kau tahu aku tidak akan tanya dua kali," katanya dingin. Yayan menggeram, lalu perlahan mengaku, "Ibumu ditahan di gudang pelabuhan tua. Arwan akan bawa dia ke luar negeri." Setelah itu, dia lenyapkan jejak. Mata Rani membara. Ia berdiri, menoleh pada Tony dan berkata pelan, "Siapkan semuanya. Malam ini kita ke pelabuhan. Kita rebut kembali apa yang jadi milik kita, termasuk nyawa yang hampir mereka renggut." Tony mengangguk. Pak Raga mempersiapkan senjata api rakitan lama. Malam itu, angin laut berhembus dingin, namun dalam hati Rani, hanya ada satu suhu, panasnya dendam dan harga diri yang tak bisa dibeli. Malam itu, bukan hanya tentang menyelamatkan sang ibu. Bukan hanya tentang menjatuhkan Arwan atau membongkar jaringan. Ini adalah perang warisan darah. Dan Rani, anak dari Mahesa, telah memilih jalannya. Jalan yang licin, penuh darah, tapi juga satu-satunya jalan untuk menebus kehormatan yang telah dirampas dari keluarganya. Langit malam pelabuhan Tanjung Asmara mendung kelabu. Angin laut menamparkan wajah-wajah mereka yang melangkah diam-diam di bawah gelap, menyusuri kontainer tua dan kapal karam yang dibiarkan membusuk. Rani memegang pistol kecil peninggalan ayahnya, sementara di belakangnya, Pak Raga, Tony, dan Dulman membuntuti dengan kewaspadaan tinggi. Di antara dentingan rantai kapal dan lolongan sirene kapal tua, terdengar samar suara perempuan, suara ibunya, terikat di sebuah gudang kosong. Langkah mereka terhenti ketika cahaya senter menyapu lantai beton. 6 preman bersenjata lengkap sudah menanti, berdiri di depan pintu besi tempat ibunya disekap. Salah satu dari mereka mengenakan jaket kulit dan senyum sinis Bondan. "Akhirnya anak Mahesa muncul juga," katanya sambil menepuk-nepuk tongkat besi di tangannya. "Mau jadi pahlawan pasar ya? Salah tempat, Dek. Ini dunia orang kotor." Tapi Rani tidak menjawab. Ia mengangkat pistolnya dan menembak ke tanah, peringatan satu kali saja. Pertarungan pecah seketika. Tony menerjang 2 preman sekaligus, melemparkan mereka ke kontainer, sementara Dulman, meski pincang, melepaskan tembakan akurat ke kaki lawan. Pak Raga menghadapi Bondan 1 lawan 1, pertempuran yang brutal dan cepat. Bondan kuat, tapi usia dan teknik Raga menang. Dengan satu sabetan besi tua, Bondan tumbang. Rani tak punya waktu, ia menendang pintu gudang hingga terbuka, dan menemukan ibunya duduk di kursi, mata tertutup lakban, tubuh gemetar. "Ibu, aku di sini," bisiknya sembari membuka ikatan. Namun saat itu juga, terdengar suara langkah tenang dari dalam bayangan, dan muncullah pria itu. Arwan, rambutnya perak, tubuhnya tegap, dan di tangannya, sebuah pistol berukir emas. "Kau cantik seperti ibumu, tapi mata itu milik Mahesa," ucapnya datar. "Kau tak akan paham kenapa semua ini terjadi. Ayahmu mengkhianati kami semua, dia tak pantas hidup waktu itu, dan kau juga tidak pantas berdiri di hadapanku. Dia tidak mengkhianati siapapun," seru Rani dengan suara bergetar marah. "Kalian yang membunuhnya karena takut. Karena dia terlalu kuat. Karena dia tak bisa dibeli." Arwan tertawa dingin. "Kekuatan tanpa kendali hanya akan mengundang peluru, Rani. Dan kau akan mengulang kesalahannya." Ia mengangkat pistol ke arah Rani, namun sebelum pelatuk ditarik, sebuah tembakan membelah udara. Arwan terhuyung, darah merembes dari dada kirinya. Di belakang Rani, Pak Raga berdiri, senapannya berasap. Arwan jatuh berlutut, matanya masih menatap Rani tajam. "Kau, seperti ayahmu, keras kepala, dan terlalu percaya pada keadilan," gumamnya sebelum ambruk. Rani terdiam, hening menyelimuti gudang. Ibunya menatap putrinya dengan mata berlinang, menggenggam tangan yang dulu kecil dan kini membawa beban nama keluarga. "Anakku, kau bawa nama ayahmu, tapi lebih dari itu, kau bawa harapan yang ia tinggalkan." Beberapa hari kemudian, kabar kematian Arwan menyebar cepat di lingkaran hitam kota. Jaringan yang dulu dikendalikan dari balik bayang-bayang mulai runtuh. Para preman minggat, dan sebagian menyerahkan diri. Rani tidak mencari tahta. Ia kembali ke pasar, berdiri di lapaknya, menjual sayur dengan senyum tenang.
Tapi setiap orang tahu, dia bukan sekadar penjual sayur. Dia adalah anak Mahesa, dan tak seorang pun lagi berani menyentuhnya, atau keluarganya.